siapa yang akan merobohkan agama Islam? Yang akan merobohkan agama Islam, apakah orang kafir? Bukan. Apakah orang Cina, Kristen? Bukan. Apakah orang komunis yang sekarang perang ya dengan Ukraina? Bukan juga. Apakah orang Yahudi? Bukan. Siapa? Kata Sayyidina Umar, yahdimuddina zallatul alim. Agama akan dirobohkan oleh 3 orang manusia. Jadi umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, para ulamanya, mayoritas ulamanya itu selalu istiqomah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu istiqomah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Selalu istiqomah. Karena ulamanya selalu istiqomah amar ma'ruf nahi munkar, maka bagaimana ideologi mayoritas umat Islam insya Allah lebih aman daripada ideologi minoritas. Mengapa? Mayoritas Islam ulamanya lebih banyak, ulamanya alim-alim dan ramai. Yang minoritas ulamanya sedikit dan mungkin kadang tidak ada ulamanya. Karenanya mengikuti mayoritas itu lebih aman daripada mengikuti kelompok minoritas. Nah, apalagi kita hidup di tengah-tengah fitnah seperti zaman sekarang ini. Fitnah seperti zaman sekarang ini, fitnahnya macam-macam saudara. Mulai dari ibadah ini kita gak tahu sampai kapan kita ibadah seperti ini terus. Kemudian juga belum lagi ajaran-ajaran. Memang di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, la tuqadanna ural Islam urwatan. Sungguh simpul-simpul Islam akan diputus satu demi satu. Ajaran-ajaran Islam ini akan dihentikan satu demi satu, akan diganggu, akan ada peraturan agar orang tidak menjalankan ajaran Islam. Kullama intaqabat urwatun tashabbathan nas billati taliha. Setiap ada satu simpul terputus, setiap ada satu ajaran terputus, orang-orang berpegangan dengan ajaran berikutnya dipegang teguh. Jadi orang pindah-pindah. Awwaluhunna al-hukmu, yang pertama kali diputus dari umatku, simpul Islam yang pertama kali diputus dari umatku adalah hukum. Maksudnya hukum bagaimana? Berhukum dengan hukum Islam. Ini pertama kali diputus. Ini sejak kapan? Sejak menjelang jatuhnya khilafah Turki, khilafah Utsmani di Turki. Kerajaan Turki sedikit demi sedikit sudah mulai meninggalkan berhukum dengan syariat Islam. Mengapa? Waktu itu karena kalah dengan tekanan Barat. Dan akhirnya Turki runtuh, benar-benar runtuh. Lalu berdiri negara-negara Arab yang banyak sekali, negara-negara Islam. Dan awal-awal berdiri negara-negara Islam, sebagian negara-negara ini masih menjalankan syariat Islam, seperti Saudi Arabia, walaupun mengikuti paham Wahabi, seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain dan sekitarnya. Tapi lama-lama sekarang misalnya Saudi Arabia ini sudah mulai melangkah pindah kepada orientasi sekularisme, meninggalkan ajaran agama. Itu Saudi Arabia. Dan itu bahaya saudara. Kalau di Saudi Arabia ini sekuler, orang nggak pakai kerudung di mana-mana biasa. Kita yang mau ceramah kerudung dibantah sama orang, oh di Mekah, di Jeddah gak apa-apa nggak pakai kerudung. Tambah payah ke depan ini. Anak-anak kita nanti protes, oh enggak apa-apa, di Saudi gak apa-apa. Karena di sana sekarang terjadi perubahan. Berhukum dengan hukum Islam itu sudah tidak ada, sudah dikurangi, kecuali dalam sebagian masalah. Artinya tidak secara paripurna, tidak secara total berhukum dengan hukum Islam. Nah kemudian wa akhiruhunna, yang terakhir,
Simpul Islam yang diputus dari kita terakhir apa? Wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir adalah sholat. Sholat ini di akhir zaman nggak boleh nanti. Entah caranya gimana. Apa kalau sholat nanti datang penyakit? Apa kalau sholat nanti corona tambah menjadi-jadi? Kita nggak tahu. Tapi di dalam hadis ada keterangan seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan kita tidak mengikuti masa-masa seperti itu. Karena kalau masa-masa seperti itu benar-benar terjadi, itu berarti benar-benar berat bagi kita. Kalau yang biasa sholat ya gak apa-apa, walaupun nggak di masjid, di rumah sholat. Tapi orang yang biasa nakal sholat, ini tambah kesempatan untuk tidak sholat. Ini namanya fitnah akhir zaman. Dan kita tidak tahu sholat ini kan termasuk yang terakhir diputus, simpul atau ajaran Islam yang terakhir diputus. Apakah kita ya macam-macam lah putusnya sholat ini. Sholat ini ada ya, ini sudah lama sebenarnya sholat itu diganggu. Siapa? Ada kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah di dalam Islam yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Ini aliran kebatinan dan ini dianggap keluar dari Islam. Ada saudara orang yang mengatakan sholat tidak wajib. Loh, apa beragama kalau tidak ada sholat? Ada yang mengurangi sholat sunnah. Sebagian aliran itu mengharamkan sebagian sholat sunnah, seperti sholat qobliyah Jumat dilarang. Kemudian ada yang mengurangi sholat taraweh. Sholat taraweh yang mestinya dari dulu 2023 diganti dengan 11. Lebih dari 11 katanya tidak boleh. Padahal dari dulu taraweh 23 misalnya. Ini yang sunnah-sunnah. Dan kita ini sholat berjamaah pakai jarak 1 meter di negeri kita. Sebagian nggak pakai jarak, sebagian di sini istiqomah pakai jarak. Ini apakah termasuk dari bagian ini konspirasi untuk mengurangi sholat ini dikurangi, dan katanya azan volumenya mau dikurangi juga. Apa saja itu yang peraturan baru itu ya, pokoknya ke depan ini ada peraturan seperti itu. Alasannya ya moderasi Islam, moderasi beragama, atau apalah alasannya. Tetapi memang ada program-program untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam, dan itu terus berlaku. Dan ini macam-macam kelompok-kelompok yang menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam ini bermacam-macam. Ada kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah, seperti kelompok salafi wahabi. Kelompok salafi wahabi ini berusaha menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Cuma caranya beda, caranya pakai agama. Tapi mereka mengajak meninggalkan ajaran-ajaran agama, pakai bahasa agama, pakai bahasa mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya sebenarnya ya bukan, Al-Quran hadis ini hanya dijadikan tameng aja sebenarnya agar umat Islam semakin jauh dari ajaran Islam. Nah, ini kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ini contoh salafi wahabi. Salafi wahabi ini kan ngajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Slogannya seperti itu, pada Al-Quran dan hadis. Tapi apa yang dilarang oleh salafi wahabi? Amalan-amalan ibadah. Yang dilarang itu ibadah. Mengapa dilarang? Alasannya syirik. Lah ibadah itu dibilang syirik sekarang. Syirik. Contoh yang disyirikkan itu apa? Yang disyirikkan oleh salafi wahabi seperti tawassul, tabarruk, istighatsah. Padahal itu bukan syirik, itu justru ajaran Al-Quran. Istighatsah, tawassul, tabarruk itu ajaran Al-Quran. Cuma wahabi salah memahami di dalam masalah ini, lalu disyirikkan. Orang dijauhkan dari beribadah. Ini contoh. Dan mereka di akhir zaman ini saudara,
orang-orang merusak Islam itu pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran. Orang-orang menjauhkan umat dari ajaran agama itu pakai agama. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, Ziyad bin Hudair berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu kata Sayyidina Umar, "Ya Ziyad, atadri may yahdimuddin?" Ziyad, kamu tahu siapa yang akan merobohkan agama Islam? Yang akan merobohkan agama Islam, apakah orang kafir? Bukan. Apakah orang Cina, Kristen? Bukan. Apakah orang komunis yang sekarang perang ya dengan Ukraina? Bukan juga. Apakah orang Yahudi? Bukan. Siapa? Kata Sayyidina Umar, yahdimuddina zallatul alim. Agama akan dirobohkan oleh 3 orang. Yang pertama, zallatul alim, terpelesetnya orang alim. Ada orang alim terpeleset. Orangnya alim tapi terpeleset. Maka bagaimana? Ya orang alim terpeleset ini macam-macam. Kadang-kadang ada yang bayar, akhirnya dia terpeleset. Terpeleset karena dapat bayarannya licin, dapat pelicin. Karenanya hati-hati di akhir zaman ya. Walaupun ada orang alim, omongannya nggak benar, yang dibicarakan nggak benar, wah ini berarti orang alim lagi terpeleset. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang alim terpeleset, maka jamaahnya terpeleset juga. Banyak yang terpeleset. Yang kedua, yang merobohkan agama juga adalah wajihad. Yang kedua, yang merobohkan agama Islam juga, yang kedua adalah wajidalul munafik bil Quran. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Ada orang menyebarkan ajaran-ajaran tidak benar, tapi dalilnya pakai Al-Quran. Kalau dalilnya sudah pakai Al-Quran, orang-orang yang awam ini bingung, loh katanya itu haram, ini sekarang kok halal, dan ada dalilnya juga. Orang jadi terpeleset. Dan orang awam itu saudara, kalau misalnya ada fatwa dari dulu semuanya bilang haram, lalu ada ustadz baru bilang halal dan ada dalilnya, orang awam itu kadang menganggap ini lebih hebat dari yang dulu. Ustadz yang ini kayaknya lebih hebat dari yang dulu. Mengapa? Karena ada dalilnya. Ternyata ada dalil, dari dulu gak ada dalil. Kadang bisa seperti itu saudara. Ini orang munafik bersirat lidah dengan Al-Quran. Kadang-kadang yang paling enggak orang awam kadang netral, wis napa lek ngono, iku sing haram ono dalile, iku sing halal padha ono dalile, wis ono dalile kabeh, wis padha Al-Qur'ani. Ya padahal ini sebenarnya orang munafik yang bilang halal ini. Yang bilang halal ini orang munafik sebenarnya. Tapi akhirnya masyarakat awam terpengaruh. Ya gara-gara ini, gara orang munafik bersirat lidah dengan Al-Quran. Nah, orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sering berdalil dengan Al-Quran. Antara dalil dengan yang didalilkan itu tidak nyambung, tidak masuk. Itu berarti orang munafik bersirat lidah dengan Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang merobohkan agama, wa hukmul a'immatil mudillin, produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin agama, pemimpin ormas, pemimpin negara, hukumnya menyesatkan, jamaah wajib ikut. Akhirnya agama menjadi roboh. Asalnya halal yang asalnya haram berubah menjadi halal. Hukum dibolak-balik, ajaran Islam itu menjadi roboh. Ini di akhir zaman. Karenanya di akhir zaman ini cara yang paling bagus untuk menyelamatkan diri dari berbagai fitnah akhir zaman adalah ilmu pengetahuan agama. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitanun yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan terjadi banyak fitnah-fitnah, akan terjadi banyak ujian, banyak tantangan. Sebab fitnah-fitnah itu seorang
laki-laki pagi-pagi mukmin, sorenya berubah menjadi kafir. Mengapa? Karena dahsyatnya fitnah itu. Fitnahnya dahsyat saudara. Fitnahnya sangat dahsyat. Maka bagaimana, siapa yang bisa selamat? Illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Yang bisa selamat dari fitnah-fitnah ini adalah orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Artinya dia senang mencari ilmu, dan mencari ilmu pada sasaran yang tepat. Awasnya, jangan salah pilih. Walaupun senang mencari ilmu, tapi kalau yang dicari gak benar, tersesat juga.